Shalom sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa kembali dalam Renungan Kristen. Kali ini saya akan membahas tentang dasar Alkitabiah perempuan boleh menjadi pemimpin. Kepemimpinan telah menjadi topik yang begitu vital dari sejak zaman dahulu. Salomo menulis di dalam Amsal 11 ayat 14, "Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa." Sayangnya, ada pro dan kontra di kalangan gereja ataupun institusi lainnya tentang bolehkah seorang perempuan itu memimpin. Nah, untuk memahami hal tersebut kita harus melihat ide dasar atau ide besar Allah tentang bumi dan ciptaannya yang tergambar dari proses penciptaan di Eden, tepatnya sebelum jatuhnya manusia ke dalam dosa. Untuk memahami apakah perempuan boleh memimpin atau tidak, mari kita lihat beberapa hal. Yang pertama, dari aspek perintah yang diberikan Allah kepada manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 di situ dikatakan dengan jelas bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sahabat pendidikan Kristen, kata berkuasa memiliki arti memerintah, mengelola, menguasai, mengontrol, dan memimpin. Di dalam ayat 27 dikatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Ayat 28 berkata, lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan lainnya. Dari ayat tersebut kita melihat bahwa Allah memberikan mandat untuk berkuasa kepada laki-laki dan perempuan. Allah memberi tugas sama kepada laki-laki dan perempuan untuk memerintah, mengatur, mengelola, memanajeri bumi. Jadi perintah berkuasa yang diberikan tidak dikhususkan bagi laki-laki, tapi untuk keduanya. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, ternak, seluruh bumi, binatang melata. Jadi mereka berkuasa. Kata mereka merujuk kepada Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, ditinjau dari perintah yang diberikan Allah, maka tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Alasan pertama menunjukkan bahwa laki-laki setara dengan perempuan, sehingga perempuan juga boleh memimpin. Yang kedua, dilihat dari aspek material yang digunakan Allah untuk menciptakan Adam dan Hawa. Hal kedua yang harus kita perhatikan di dalam Kejadian 5 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan bahwa inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Nah, dari ayat ini dengan jelas kita bisa melihat bahwa yang disebut dengan manusia itu adalah laki-laki dan juga perempuan. Dengan kata lain bahwa tidak ada istilah lain yang digunakan oleh Allah selain dari kata manusia, merujuk pada laki-laki dan perempuan. Ketika Allah menciptakan manusia serupa dengannya, ada dua hal yang Allah lakukan. Yang pertama, ia mengambil debu tanah dan membentuk manusia. Setelah itu Allah mengembuskan nafasnya. Ketika Allah membentuk Hawa, Allah tidak lagi mengambil debu tanah untuk membuat manusia lain, untuk membuat Hawa. Tapi dia mengambil dari tulang rusuk Adam. Jadi apa yang ditulis oleh penulis kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Di situ dikatakan bahwa dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Nah, dari satu orang saja Allah menciptakan semua suku, ras, kaum dan bahasa. 7 miliar lebih manusia diciptakan dari satu orang saja. Dan ini sangat tepat. Miliaran manusia yang ada di atas muka bumi hari ini berasal dari satu orang yang bernama Adam. Apa arti dari satu orang Allah menjadikan semua bangsa? Artinya Allah menyimpan semua manusia
di dalam diri manusia pertama itu. Allah menyimpan semua tubuh di dalam satu tubuh. Antara Adam dan Hawa berasal dari satu material yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mereka berdua memiliki derajat yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Karena apa? Karena ketika proses penciptaan Hawa, Allah tidak pernah lagi mengambil tanah liat yang lain untuk menciptakan Hawa. Tetapi Allah mengambil dari tulang rusuknya Adam untuk menciptakan Hawa. Dengan demikian bahwa materi yang ada di tubuhnya Hawa berasal dari materi yang ada di tubuhnya Adam. Dengan demikian bahwa dapat disimpulkan bahwa alasan yang kedua, secara fisik tidak ada pembedaan antara Adam dan Hawa. Yang ketiga, dari aspek roh. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa Allah membentuk manusia dari debu tanah liat dan kemudian menghembuskan nafasnya. Artinya bahwa ada dua unsur pembentuk manusia, yaitu debu tanah liat dan roh. Kalau kita melihat HP kita yang dibungkus dengan casing, maka yang mana yang disebut dengan HP? Apakah casingnya atau HP yang diciptakan oleh produsen HP itu sendiri? Nah, kalau kita analogikan manusia dengan HP tadi, maka kita akan mendapati atau kita bisa bertanya, yang manakah sebenarnya casing dan yang mana sebenarnya manusia yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Kejadian 5 ayat 1 dan 2 tadi. Tubuh manusia, fisik manusia itu adalah casingnya, sementara roh manusia itu adalah manusia sejati yang dihembuskan dari nafas Allah. Ketika Allah menciptakan manusia segambar serupa dengan dirinya, bagian manakah yang dimaksud serupa dan segambar? Apakah body atau yang disebut tadi casing atau rohnya? Jawabannya adalah rohnya. Roh manusia berasal dari Allah. Allah memberikan naturnya kepada manusia di dalam roh manusia, bukan kepada casingnya atau bodinya. Sementara yang membedakan laki-laki dan perempuan bukan rohnya, tetapi casingnya atau bodinya. Ingat bahwa Allah itu adalah roh. Jadi dari kitab Kejadian pasal 1, 2, dan 5 kita dapat menyimpulkan bahwa wanita atau perempuan itu boleh memimpin. Kenapa? Kalau kita ingin melihat apa yang dirancangkan oleh, lihat apa yang terjadi di Eden. Sebab Eden adalah gambaran rancangan Allah yang sesungguhnya bagi dunia ini. Kiranya uraian kali ini akan memberkati kita semua. Amin.